Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Ibu Ungki. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang medan listrik. Mau tahu materinya seperti apa? Mari kita simak penjelasannya. Medan listrik. Apa sih itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Misalnya, benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q. Nah, jika benda uji mendapatkan gaya, maka tempat di mana benda uji berada di sekitar benda bermuatan Q adalah medan listrik. Jadi semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya juga semakin kecil. Jadi begitupun sebaliknya. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar benda bermuatan listrik Q itu terdapat di sekitarnya adalah benda uji bermuatan listrik Q. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar pertama, benda uji ini berada di dekat dengan benda bermuatan listrik Q. Sedangkan gambar kedua, benda uji ini letaknya agak jauh dari benda bermuatan listrik Q. Nah, kita lihat kalau gambar pertama, karena dia berada di dekat dengan benda bermuatan listrik, maka pasti pengaruhnya atau pengaruh medan listriknya semakin besar, maka kuat medan listriknya juga semakin besar. Jika jaraknya itu jauh dari benda bermuatan listrik Q, maka pengaruh medan listriknya itu akan semakin kecil. Apalagi jika sudah keluar dari daerah medan listrik, pasti sudah tidak ada kuat medan listriknya. Oke, bisa dipahami. Jadi daerah di sekitar benda bermuatan listrik ini disebut dengan medan listrik. Oke. Selanjutnya, garis gaya listrik. Nah, ternyata dari medan listrik tadi itu bisa digambarkan sebagai garis gaya listrik. Nah, seperti pada gambar. Jadi, jika benda bermuatan positif, maka arah garis gaya listriknya itu meninggalkan atau keluar dari arah muatan. Oke. Selanjutnya, jika bendanya bermuatan negatif, maka arah gaya listriknya itu menuju muatan atau arahnya masuk. Nah, jadi kebalikannya ya, kalau positif dia arah gaya listriknya itu keluar atau meninggalkan muatan, sedangkan negatif itu masuk atau menuju muatan. Nah, bagaimana kira-kira pola garis gaya listriknya jika dua muatan ini saling berdekatan? Jadi bisa kalian lihat pada gambar. Jika dua benda, jadi di sini ada benda bermuatan positif dan benda bermuatan negatif, jika didekatkan maka garis gaya listriknya membentuk pola garisnya seperti ini. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, jika dia bermuatan positif maka arah garis gaya listriknya itu keluar atau meninggalkan muatan. Kalau dia negatif berarti dia masuk atau menuju muatan. Nah, di sini karena positif dengan negatif didekatkan, maka pasti akan saling tarik menarik. Jadi bentuk garis gaya listriknya itu seperti ini. Oke, selanjutnya jika dua benda muatan ini berdekatan tapi muatannya itu sama atau sejenis, berarti dia akan saling tolak menolak. Jadi pola garis gaya listriknya itu sama-sama keluar atau meninggalkan muatan. Sedangkan kalau dia sama-sama bermuatan negatif lalu didekatkan, maka kan jenisnya sama, berarti pasti tolak menolak. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi masing-masing garis gaya listriknya itu masuk atau menuju ke muatan. Oke. Nah, dari penjelasan yang tadi, sekarang kita masuk ke kuat medan listrik. Jadi semakin jauh benda uji bermuatan
Ki itu dari benda bermuatan listrik Q, maka kuat medan listriknya semakin kecil. Jadi juga semakin dekat benda bermuatan listrik benda uji bermuatan Q itu dari benda bermuatan listrik Q, maka pasti kuat medan listriknya juga semakin besar. Nah, kuat medan listrik ini memiliki persamaan. Jadi persamaan awalnya itu adalah E sama dengan F per Q. Nah, F ini adalah gaya. Kita sudah bahas di materi sebelumnya, itu persamaan hukum Coulomb. Biasa disebut dengan gaya Coulomb ya. Jadi kita masukkan F. Jadi persamaannya berubah menjadi E sama dengan K dikali Q dikali Q dibagi dengan R pangkat 2 dikali Q. Nah, jadi dari persamaan yang kedua ini menghasilkan persamaan yang akan kita gunakan untuk mencari kuat medan listrik itu adalah E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2. Jadi persamaan yang kita gunakan jika mencari kuat medan listrik itu jadi persamaannya ini ya. Oke, jadi karena di sini sama Q-nya, jadi tinggal kita coret. Nah, E itu adalah medan listrik, satuannya adalah N per C atau Newton per Coulomb. Sedangkan Q itu adalah muatan sumber, Q itu adalah muatan uji. Jadi di sini sama ya. Jadi saya cuma mengubah cara penyebutan saja supaya kalian paham. Jadi kalau Q itu muatan sumber, sedangkan Q itu adalah muatan uji. R itu adalah jarak dari benda dan F itu adalah gaya. Oke, bisa ya. Nah, untuk lebih paham tentang kuat medan listrik ini, saya sudah siapkan contoh soal. Jadi kita bahas sama-sama. Oke, contoh soal yang pertama. Titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan positif sebesar 10 mikrocoulomb. Besar dan arah medan listrik pada titik A adalah titik-titik jika diketahui K atau konstanta adalah 9 kali 10 pangkat 9 dan 1 mikrocoulomb itu adalah 10 pangkat minus 6 coulomb. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa tulis dulu apa-apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama diketahui adalah Q. Oke. Q itu di soal besarnya 10 mikrocoulomb. Jadi ini kita ubah supaya satuannya menjadi coulomb, maka 10 kali 10 pangkat minus 6. Oke, jadi saya ingatkan kembali. Jadi tanda positif ini ataupun nantinya jika ada soal dikatakan negatif itu tidak usah dimasukkan ke dalam perhitungan ya, karena positif dan negatif itu hanya menandakan bahwa dia memiliki jenis muatan. Jadi jenisnya itu ada yang positif dan ada juga yang negatif. Jadi tidak usah dimasukkan. Selanjutnya R. Jadi RA ini adalah jarak pada titik A, itu jaraknya adalah sebesar 5 cm. Jadi harus diubah dulu ke dalam satuan meter. Maka hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2. Ini tidak lain sama dengan 0,05 ya. Oke, selanjutnya K. Oke, di sini sudah ada ya di soal 9 kali 10 pangkat 9. Oke, langsung ditanyakan berapakah besar dan arah E. Jadi di sini saya singkat saja, E itu adalah kuat medan listrik. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita masukkan terlebih dahulu persamaan yang akan kita gunakan, yaitu E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2. Oke, langsung saja kita masukkan. Karena E yang mau dicari, berarti ya tulis di sini E sama dengan K. Nilai K itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Oke, dikali dengan nilainya Q berapa? Oke, dikali dengan 10. Sini kita kasih titik ya. 10 kali 10 pangkat minus 6. Oke, dibagi dengan 5 kali 10 pangkat minus 2. Oke,
Nah, di sini yang paling sering lupa. Jangan lupa kalian harus tulis di sini pangkat 2. Oke, sesuai dengan rumus yang ada di atas. Oke ya. Nah, sekarang kita selesaikan. 9 kali 10 sama dengan 90. Oke, dikalikan dengan pangkatnya ini, kalau perkalian maka pangkatnya dijumlah. 9 ditambah minus 6 itu tidak lain adalah 9 dikurang 6, berarti hasilnya adalah 3. Oke, dibagi dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, dikalikan dengan minus 2 dikali 2 sama dengan, ini kita tulis dulu, berarti sama dengan minus 4. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita selesaikan lagi. 90 dibagi 25 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3,6. Oke, dikali 10 pangkat. Nah, 3. Jadi ingat ya, kalau perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. 3 dikurang minus 4 itu tidak lain adalah 3 ditambah 4. Berarti hasilnya sama dengan pangkat 7. Berarti besar kuat medan listrik pada titik A itu adalah sebesar 3,6 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, sekarang apalagi yang mau dicari? Oke, masih ada ya, karena yang dicari ada 2, besar dan arah. Jadi besarnya tadi sudah kita dapat hasilnya. Sekarang, nah arahnya, karena dia bermuatan positif, maka arah medan listriknya itu menjauhi muatan listrik atau menjauhi titik A. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, sebuah titik terletak X cm dari muatan negatif yang besarnya 4 mikrokolom dan mengalami, ini tipe ya guys, dan mengalami kuat medan listrik sebesar 10 Newton per kolom. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah jarak pisah antar kedua muatan. Nah, ini yang kita mau cari. X ini sama dengan berapa? Oke. Sekarang kita tulis yang diketahui di soal itu ada apa saja. Nah, yang pertama, Q itu sama dengan 4 mikrokolom. 4 mikrokolom kita ubah ke kolom menjadi 4 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Ya, selanjutnya E atau kuat medan listriknya itu adalah sebesar 10 Newton per kolom. Oke, meskipun tidak ada di soal, harus kalian hafal ya. Nilai konstanta itu 9 kali 10 pangkat 9. Oke, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan R. Nah, jarak. Nah, untuk menyelesaikan ini sama persamaannya. E sama dengan K dikali Q per R pangkat 2. Oke, kita selesaikan dulu. E, karena di soal sudah diketahui nilai E, jadi kita langsung masukkan saja. Berarti saya tulis di sini 10 sama dengan K. Nilainya K berapa? Oke, 9 kali 10 pangkat 9. Dikalikan dengan Q, itu nilai Q-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6. Nah, dibagi dengan R pangkat 2. Oke, karena R yang mau dicari ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan dulu yang mudah. 10 sama dengan, nah, 9 dikali 4 sama dengan berapa? Sama dengan 36. Nah, dikali 10 pangkat 9 kurang 6 sama dengan 3. Oke, dibagi dengan R pangkat 2. Oke, kalau bentuknya seperti ini diapakan lagi? Oke, jadi ini bentuknya perkalian. Oke, berarti 10 dikali R pangkat 2, saya tulis di sini 10
dikali R pangkat 2 itu sama dengan 36 dikali 10 pangkat 3. Oke, karena R-nya mau dicari, berarti kita tulis di sini R pangkat 2 sama dengan 36 dikali 10 pangkat 3 dibagi ya. Dibagi dengan 10, atau bisa saya ubah di sini supaya kalian lebih paham. 1 kali 10 pangkat 1. Bisa ya? Oke. 36 dibagi 1 sama dengan 36. Oke, dikali 3 dikurang 1 sama dengan berapa? Oke, sama dengan 2. Nah, ini baru R pangkat 2. Karena yang dicari adalah R, maka di ruas sebelahnya itu kita akarkan. Berarti 36 kali 10 pangkat 2. Nah, sekarang berapakah hasil dari akar 36 dikali 10 pangkat 2? Oke, akar 36 kan itu sama dengan 6. 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti 6 kali 10 pangkat 1. Itu tidak lain, hasilnya adalah 60 berapa? 60 satuannya di sini masih meter. Nah, karena di soal itu yang diketahui di soal sebuah titik terletak di X cm, maka jaraknya ini 60 meter, kita ubah ke cm. Itu tidak lain, hasilnya adalah kalau 60 meter diubah ke cm berarti 6 kali 10 pangkat 3 ya. 6 kali 10 pangkat 3 cm. Oke. Nah, mudah kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke induksi listrik. Oke, induksi listrik itu adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati oleh benda bermuatan listrik. Kira-kira apa yang terjadi pada muatan benda netral ketika didekati dengan benda bermuatan positif? Oke, bagaimana mendapatkan muatan listrik positif pada benda dengan cara induksi? Nah, sesuai dengan pertanyaan yang tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat animasinya ya. Jadi prinsip induksi listrik itu adalah tarik-menarik. Nah, jadi perlu kalian ingat, jadi prinsipnya itu adalah tarik-menarik. Jadi di sini jika ada benda yang bermuatan netral itu didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka nantinya akan menghasilkan benda yang bermuatan positif. Nah, kenapa seperti itu? Jadi seperti ini penjelasannya. Benda yang didekatkan adalah muatan netral. Nah, kemudian benda yang bermuatan netral ini dihubungkan dengan tanah atau biasa disebut dengan digroundkan, ada juga yang disebut dengan dibumikan ya. Nah, maka elektron dari benda akan mengalir ke tanah. Nah, seperti kalian bisa lihat, saya ulangi ya. Maka elektron dari benda akan mengalir ke tanah sehingga yang tertinggal hanya muatan positif saja. Oke, jadi hal inilah yang menyebabkan benda bermuatan positif. Jadi prinsipnya itu jika
jenis muatan benda yang terinduksi akan berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Jadi maksudnya jika benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda netral, maka akan menghasilkan benda yang bermuatan positif. Jadi begitupun sebaliknya. Oke, jika benda yang didekatkan ke benda netral itu adalah muatan positif, nanti akan menghasilkan benda bermuatan negatif. Oke, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kalau tadi itu yang didekatkan adalah muatan positif ya, muatan negatif, sorry. Nah, sekarang ini kita mau mendapatkan muatan listrik negatif dengan cara induksi tentunya. Oke, kalau kita mau mendapatkan muatan listrik negatif, berarti benda yang kita dekatkan ke benda netral itu pasti bermuatan positif. Jadi bisa kalian lihat, jadi penjelasannya sama ya. Kalau untuk mendapatkan muatan listrik negatif, jadi yang didekatkan adalah benda bermuatan positif, maka elektron dari bumi itu akan berpindah ke benda bermuatan netral. Jadi kalau tadi kebalikannya, elektronnya itu mengalir ke bumi, kalau sekarang elektron dari bumi atau dari tanah itu berpindah ke benda yang netral, sehingga karena kelebihan elektron maka benda yang awalnya netral ini akan berubah menjadi benda bermuatan negatif. Bisa dipahami ya? Oke, itu tadi dengan cara induksi. Sekarang dengan cara konduksi. Mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan menyentuhkan. Jika kita menggunakan cara induksi, berarti hanya didekatkan tanpa menyentuhkan, ya. Jadi tidak boleh bersentuhan, hanya didekatkan saja. Kecuali kalian mau mendapatkan muatan listrik dengan cara konduksi, berarti kalian harus menyentuhkan benda bermuatan positif atau negatif ke benda yang netral. Oke. Nah, jadi bila sebuah benda bermuatan negatif disentuhkan dengan benda yang bermuatan netral, maka elektron-elektron pada benda yang bermuatan negatif itu akan berpindah ke benda yang netral, sehingga benda tersebut mengalami kelebihan elektron, makanya benda tersebut akhirnya bermuatan negatif. Jadi begitupun sebaliknya. Jika kita mau mendapatkan muatan listrik positif, ya, jadi didekatkan oleh benda yang bermuatan positif juga. Nah, nanti elektron itu akan berpindah. Jadi di sini prinsipnya hampir sama dengan induksi. Jadi dia tarik menarik. Jadi kenapa bisa tarik menarik? Itu ketika ada muatan positif didekatkan dengan muatan negatif. Bisa dipahami ya? Oke, jadi saya ulangi kembali bahwa ada 3 cara untuk mendapatkan muatan listrik. Yang pertama dengan cara digosok. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan pertama. Seperti kalau kalian menggosok sisir di rambut, nanti rambutnya akan berubah menjadi bermuatan negatif. Nah, untuk cara yang kedua itu dengan cara induksi atau dengan cara didekatkan. Dan yang ketiga dengan cara konduksi atau menyentuhkan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, itu dia penjelasan pada materi hari ini. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan atau misalnya belum paham, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.